Ya, kembali lagi di Praktikum Fisika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Praktikum Fisika. Pada praktikum ini kami akan jelaskan modul 5 yaitu momen inersia katrol. Ya, silakan simak videonya. Terima kasih. Seperti biasa, masuk ke alat dan bahan yang akan kita gunakan di percobaan momen inersia katrol ini masih sama, yaitu menggunakan pesawat Atwood bertiang ganda dengan tinggi 150 cm dengan katrolnya berdiameter 12 cm dengan bahan plexiglass. Lalu ada tiang penggantung beban berbahan nilon. Selanjutnya ada dua beban berbentuk silinder yang disebut atau disimbolkan M1 dan M2 yang masanya sama, yaitu 100 gram, yang diikatkan pada ujung-ujung tali penggantung terbuat dari bahan kuningan. Lalu ada beban tambahan bercelah berjumlah 5 buah, masing-masing memiliki massa sebesar 5 gram. Beban tersebut dapat diletakkan pada beban silinder. Selanjutnya ada penghenti beban dengan lubang dengan diameter 3,64 cm, digunakan untuk menahan beban bercelah untuk percobaan kali ini. Lalu ada penghenti beban tanpa lubang yang digunakan untuk menahan beban silinder saat beban sudah sampai ke bawah. Ada juga pemegang beban dengan pegas atau bisa disebut juga pelepas beban yang digunakan untuk menahan dan juga melepas beban silinder. Selanjutnya ada waktu pencacah atau time counter yang digunakan untuk menghitung waktu perpindahan dari beban silinder. Yang terakhir ada dua gerbang cahaya, yaitu gerbang cahaya 1 dan juga gerbang cahaya 2. Selanjutnya masuk ke prosedur percobaan. Yang pertama, atur fungsi pewaktu pencacah pada timing 1 dengan cara menekan tombol function sampai lampu indikator merah berada pada timing 1. Lalu atur posisi gerbang cahaya 2 agar berjarak 20 cm dari gerbang cahaya 1. Lalu tambahkan 5 buah beban bercelah sehingga masanya berjumlah 25 gram pada beban silinder M2. Selanjutnya lepaskan M1 dengan menekan pegas hingga M1 bergerak ke atas, sedangkan M2 akan bergerak ke bawah dan berhenti saat menyentuh penghenti beban tanpa lubang. Selanjutnya catat nilai waktu E1 dan E2 yang ditampilkan pada layar time counter pada data di tabel dengan T1 dan T2. Lalu tahan kembali M1 menggunakan pemegang beban sehingga M2 berada di posisi semula, kemudian tekan tombol function pada pewaktu pencacah untuk mengembalikan nilai waktu ke angka 0. Selanjutnya ubah posisi gerbang cahaya 2 dengan penambahan skala 5 cm sehingga jarak antara gerbang cahaya 1 dan 2 menjadi 25 cm. Yang terakhir, ulangi langkah 4 hingga 7 dengan penambahan jarak 5 cm dari posisi terakhir hingga jarak antara gerbang cahaya 1 dan gerbang cahaya 2 menjadi 50 cm sehingga terdapat 7 buah data. Terima kasih. Untuk data hanya yaitu 0,2, 0,25, 0,3, 0,35, 0,4, 0,45 dan 0,5 berasal dari dada. Untuk M1 dan M2 berasal dari beban silinder, dan untuk M kecilnya yaitu 25 gram berasal dari beban bercelah. Untuk yang M2 ditambah M kecil dikurangi M1. Untuk M2 nya 100 gram, untuk M kecilnya 25 gram dikurangi 100 gram yaitu 25 gram yang dijadikan kilogram yaitu 0,025. Untuk M1 ditambah M1 yaitu 100 gram ditambah M2 100 gram ditambah 25 gram, hasilnya 225 gram yang dijadikan kilogram yaitu 0,225. Untuk S nya berasal dari tinggi bebannya yaitu 4 cm yang dijadikan meter yaitu 0,04.
Untuk T1-nya yang dari 0,2 yaitu 0,92 dan untuk data yang 0,25 yaitu 0,102 yang berasal dari percobaan. Untuk T2-nya yang dari 0,2 yaitu 0,1017 dan untuk yang data 0,25 yaitu 0,105 yang berasal dari percobaan. Untuk mencari V1 menggunakan rumus S per T1. Untuk nilainya S sudah diketahui, ini bernilai 0,04 dibagi 0,092 menjadi hasilnya 0,434 meter per sekon. Untuk mencari V2-nya menggunakan rumus S per T2. S-nya diketahui 0,04 dibagi T2-nya diketahui 0,1017, hasilnya 0,394 meter per sekon. Untuk mencari nilai A menggunakan rumus V2 kuadrat sama dengan V1 kuadrat ditambah 2 kali A kali H, diturunkan menjadi V2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat sama dengan 2 kali A kali H. Untuk mencari A, 2H diturunkan menjadi seperti ini. V2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat dibagi 2H sama dengan A. V2 diperoleh data 0,393 kuadrat dikurangi V1 kuadrat diperoleh data 0,434 kuadrat dibagi 2 kali 0,2. Kemudian hasilnya 0,819 dibagi 0,4 menjadi 2,04 meter per sekon kuadrat. Itu hasil dari nilai A. Kemudian mencari alfa dengan cara rata-rata percepatan dibagi R. R merupakan jari-jari dari katrol, yaitu diperoleh 6 cm yang dirubah menjadi meter, yaitu 0,06. Kemudian mencari rata-rata percepatan rata-ratanya dengan cara yang pertama yang diperoleh dari data 0,2 yaitu 2,04 ditambah yang kedua diperoleh dari data yang kedua 0,25 yaitu minus 0,0184 dibagi 2 dikarenakan diperoleh dari dua data yang menghasilkan rata-ratanya yaitu 1,0108 dibagi dengan R jari-jarinya yaitu 0,6 dan diperoleh hasil alfanya yaitu 16,864. Mencari nilai momen inersia menggunakan rumus M2 plus M min M1 dikalikan gravitasi dikurang M2 ditambah M1 dikali percepatan sama dengan I dikali alfa dibagi R kuadrat. Lalu rumus tersebut diturunkan menjadi M2 plus M min M1 dikali gravitasi dikali R kuadrat dikurang M2 ditambah M1 dikali jari-jari kuadrat dikali percepatan dibagi alfa sama dengan I. M2 plus M1 min M1 diketahui bahwa 0,025 dikali gravitasi 9,8 lalu dikali jari-jari yaitu kurang M2 plus M ditambah M1 menjadi 0,0225 dikali jari-jari 0,06 kuadrat lalu dikali percepatan 2,04 dibagi alfa yaitu 16,846. Setelah itu menjadi 0,00882 dikurang 0,00081 dikali 2,04 dibagi 16,846. Lalu akan menghasilkan 0,0001468 dibagi 16,846 akan menghasilkan 0,0000871,898 atau bisa juga ditulis menjadi 8,71898 dikalikan 10 pangkat min 6 kuadrat.
Ya, sekian dari kami. Saya Tifanro. Saya Radit. Saya Ika. Semoga sangat menghibur dan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat.